Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di YouTube channel Tri Upload. Kali ini adalah momen yang sangat spesial buat saya. Kenapa? Karena video ini saya mengundang salah satu narasumber yang menurut saya sangat spesial. Siapa beliau? Beliau adalah Dr. Chandrawati MPD. Beliau adalah salah satu pimpinan di FPU Hamka dan juga pengampu mata kuliah di program studi PG PAUD. Baik, saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan kepada beliau menyangkut pembelajaran daring di era COVID bagi mahasiswa. Selamat pagi Bunda. Ya, selamat pagi Pak Tri. Ya, alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Baik, sehat. saya akan bertanya kepada Bunda dan tentunya jawaban-jawaban Bunda ini akan memberikan banyak manfaat buat para mahasiswa. Baik, supaya tetap semangat dalam pembelajaran daring. Ya. Saya ingin meminta kiat-kiat Bunda bagaimana agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di rumah tetap memberikan kontribusi yang kuat untuk terus belajar. Ya. Terima kasih Pak Tri. Pada kesempatan yang baik ini, semoga ada manfaatnya ya Pak Tri ya. Betul, saya sebagai pengampu dosen di PG PAUD FKIPU Hamka. Nah, dalam kaitannya kondisi COVID-19 sekarang ini, mahasiswa-mahasiswa memang belajar di rumah atau daring. Nah, bagaimana saya bisa memberikan penguatan-penguatan kepada para mahasiswa? Tentunya satu, dia harus mempunyai mental yang kuat. Dan mental yang kuat itu artinya bisa menerima kondisi sekarang dan tetap konsisten dan tetap berdoa bahwa dia mau melakukan pembelajaran sesuai dengan arahan dosennya. Nah, mentalnya harus dipersiapkan dari biasanya di kampus, sekarang di rumah. Yang tidak boleh keluar dan harus bekerja di rumah, belajar di rumah, aktivitas semua di rumah. Nah, itu mental Pak Tri. Seluruh pemirsa, bahwa yang mahasiswa lakukan ini betul-betul memang orang tua juga nggak bisa lepas Pak Tri. Di samping diri mahasiswa itu sendiri. Nah, di samping mental yaitu fisik. Nah, fisiknya itu harus kuat dengan dia makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, jangan kebanyakan tidur. Dia harus bisa membagi waktu, karena kan satu hari itu kalau nggak salah ada 2 sesi mata kuliah gitu yang dia harus ikuti. Nah, itu fisiknya itu harus benar-benar sehat dan juga bisa membagi waktu. Nah, 2 hal itu Pak Tri yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan oleh mahasiswa kita agar bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Ya, jadi ingin semangat belajar. Tadi Bunda Chandra mengatakan ya setidaknya ada 2 aspek ya yang harus dipersiapkan, baik secara mental maupun secara fisik, maupun satu lagi secara spiritual ya Bunda. Ya, nah, jadi apalagi di bulan Ramadan ini kita harus terus banyak berdoa, harus banyak beribadah, walaupun kita tidak bisa sholat di masjid berjamaah, tapi kita usahakan ya tetap seperti nuansa kita sholat di rumah tapi seperti sholat di masjid. Iya, berjamaah dengan orang tua. Ya betul Bunda. Nah lalu kan kadang orang itu atau mahasiswa itu belajar naik turun Bunda ya. Nah, kadang semangat, kadang turun ya, seperti mereka belajar di kelas ya. Padahal mereka banyak temannya, kadang semangat, kadang turun, kadang ya nilainya bagus, kadang nilainya rendah. Nah kan sekarang mereka belajar di rumah nih Bunda. Nah bagaimana supaya mereka tetap konsisten ya. Tadi mereka misalnya sudah punya fisik yang kuat, mental yang bagus, lalu spiritualnya juga berjalan. Nah itu kan harus tetap dipertahankan. Harus dipertahankan Bunda ya. Nah kira-kira tips apa untuk bisa memotivasi mereka untuk terus belajar dengan tekun walaupun dalam suasana pembelajaran daring dan di rumah? Terima kasih Pak Tri, ini menarik sekali. Motivasi untuk para mahasiswa yang memang belajar di rumah, dia itu pertama menyadari bahwa kondisi sekarang ini masih dalam COVID-19. Nah,
mental sudah siap, fisik sudah siap, spiritual sudah siap, maka motivasi ini dia tahu bahwa dia harus tepat waktu menyelesaikan studi. Jadi ini bukan masalah, jalan saja, easy going. Karena apa? Belajar itu adalah kebutuhan. Nah, kalau sudah melekat ke jiwa, maka tidak ada halangan. Nah, di samping dia tahu bahwa dia harus tepat waktu dia bisa mencapai tujuan dia kuliah, juga nilai yang didapat dalam perkuliahan ini tidak melemah, harusnya meningkat, karena dia di rumah bisa open book. Ketika UTS open book boleh, ada dosen yang menginstruksikan begitu. Kemudian banyak waktu untuk membaca referensi-referensi. Nah, kemudian yang ketiga itu memang harus selalu happy, fun. Belajar ini bukan menyebalkan, tapi menyenangkan. Nah, jadi kira-kira itu Pak Tri. Hal itu suasana di rumah, begitu orang tuanya lihat juga happy. Oh, anak saya pada perkuliahannya daring di rumah berjalan lancar, dia happy saja. Gitu Pak Tri. Ya, baik, itu tips ya yang kira-kira bisa mahasiswa simak dan mungkin bisa dipraktekkan. Yang terakhir nih Bunda. Nah, kira-kira Bunda kan dosen nih dan juga ngajar di kelas, sekarang ngajar melalui online. Kira-kira harapan apa Bunda sebagai dosen terhadap mahasiswa-mahasiswanya? Dalam kondisi sekarang betul apa yang Pak Tri bilang, Bunda dosen, dan harapannya satu, tetap semangat. Tidak boleh ada rasa malas, putus asa, kecewa, jauh itu. Dia harus semangat, bermimpi bahwa saya menjadi yang terbaik. Nah, kemudian juga dia bisa menjadi toladan dari teman-temannya. Dia disiplin, dia punya karakter yang baik, dia bisa menunjukkan hasil perkuliahannya, ujiannya dengan baik, dan dia mukanya selalu ceria, gembira. Itu Pak Tri. Dan doa terus. Itu harapan kami sebagai dosennya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa semangat terus, lakukan yang terbaik dan beri contoh juga kepada orang tua maupun kepada teman-teman sejawat. Gitu. Baik, terima kasih Bunda. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Makasih. Demikian teman-teman mahasiswa dimanapun berada, khususnya mahasiswa Hamka FKIP. Tentunya memang untuk terus konsisten semangat belajar di era COVID melalui pembelajaran online tidak mudah. Tentunya dengan tips yang diberikan oleh Bunda Chandra bisa sedikit memberikan stimulus rangsangan yang bisa memperkuat proses pembelajaran di rumah, dan tentunya stay positif dan stay safe, yaitu harapan kami di era COVID-19 ini. Demikian video kita kali ini. Kita akan ketemu dengan narasumber lainnya, insya Allah di lain kesempatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.